wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yazal lahu iwaja qayyiman. Wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi ahli sidki wal wafat. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sadaqallahul 'azim. Wallahu a'lam bishawab. Surah Al-An'am ayat 82 terkait juga dengan surah Al-Furqan ayat 72. Segala puji bagi Allah, rahmat salam semoga tetap kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, para pengikutnya, termasuk kita. Alhamdulillah, Allah mudahkan langkah kita untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah dan juga dilengkapkan dengan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Mudah-mudahan menjadi wasilah untuk mendapatkan ridho dan ampunan Allah, kebahagiaan dunia dan keselamatan di akhirat kelak. Terkait dengan situasi dan kondisi yang di akhir bulan Desember ini, mengingatkan usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, mengingatkan hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, bahwa Allah memuji hamba-hamba Allah yang beriman, yang murni keimanannya, yang tidak dicampuri dengan kesyirikan, tidak dicampuri dengan keriaan, kehasudan dan kedengkian. Itulah hamba Allah yang akan mendapatkan dua jaminan Allah. Satu, dia mendapatkan jaminan Allah sebagai hamba Allah yang akan mendapatkan kedamaian ketika hidup di dunia dan menjelang kematian. Lalu muhtadun, bahkan mereka mendapatkan hidayah taufik. Selama hidupnya akan senantiasa dituntun kepada jalan-jalan yang Allah tunjukkan dalam Rasulnya sebagai wasilah untuk mendapatkan ridho dan ampunannya. Terkait juga ayat ini, surah Al-An'am ayat 82. Ketika tidak ada jawaban terhadap umat Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Nabi Ibrahim mengambil komitmen kemurnian dalam akidahnya. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, Allah wa Rasul yaumil akhir, orang-orang yang benar-benar yakin kepada Allah dan Rasulnya. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, mereka tidak pernah menodai kemurnian iman mereka bidzulmin, dengan kezaliman. Dzulmun yang besar adalah syirik, musyrik, menyekutukan Allah dengan sesuatu, baik dalam keyakinan, dalam ucapan, atau dalam perbuatan, sehingga dzulmun adil, dosa dolim yang paling besar, itulah yang difirmankan Allah ketika hamba Allah yang soleh Luqman Hakim mengingatkan putranya, ya bunayya la tusyrik billah, dalam surah
31 ayat 13, ya bunayya la tusyrik billah, hei anakku, janganlah kalian menyekutukan sesuatu dengan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim, musyrik itu adalah kedoliman yang paling besar. Itulah musyrik, yakni di samping dia la ilaha illallah, tetapi di samping menafikan atau di samping isbat bahwa hanya Allah lah, dan harus menafikan apapun yang disembah dan diyakini oleh orang-orang selain orang-orang yang beriman, maka itu kesempurnaan dari ungkapan la ilaha illallah, karena di situ ada nafi dan ada isbat, meniadakan semua ilah dan menetapkan hanya Allah lah yang berhak disembah. Dan yang kedua, dzulmun li nafsihi, dolim kepada dirinya. Apakah itu? Di samping dia melaksanakan ibadah, juga dia ikut maksiat. Maka itulah yang difirmankan Allah, summa awrasna kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi muqtasidun sabiqun bil khairat. Bahwa pewaris Quran itu derajatnya ada 3. Ada yang dikategorikan dzalimun li nafsi, dia itu termasuk orang dolim kepada dirinya sendiri. Bahwa muqtasidun, ada juga yang dia itu antara kebaikan dengan kejelekannya seimbang, disebut muqtasid. Dan ada juga sabiqun bil khairat, adalah hamba Allah yang berkomitmen. Begitu dia mendapati petunjuk, tidak pernah menoleh ke belakang, langsung dia istiqomah, berupaya sekuat mungkin untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Itulah disebut sabiqun bil khairat. Karenanya kedoliman itu sabiqun bil khairat. Karenanya kedoliman itu, dolim yang paling besar adalah syirik, dan yang kedua adalah dolim terhadap diri sendiri, dan yang ketiga adalah dzulmun li ghairihi, dolim kepada yang lain. Dengan apa itu? Entah dengan ucapan, dengan perbuatan, atau dengan hal-hal yang lain yang bisa merendahkan kredibilitas orang lain. Kembali, hamba-hamba Allah yang murni dalam akidah inilah yang Allah puji dan Allah berikan kedamaian. Ulaika lahumul amnu, orang inilah yang akan mendapati kedamaian, ketentraman, kesehajaan dalam kehidupan, baik dalam melaksanakan ibadah atau melaksanakan ibadah muamalah yang lainnya, atau disebut dengan ibadah mahdhah individu atau ibadah sosial. Kemudian yang kedua, orang tersebut adalah muhtadun, dia yang akan mendapatkan petunjuk dalam kehidupannya. Inilah yang disebut dengan hidayatul taufik. Dia sudah mendapati petunjuk, maka dia membuktikan, mempraktekkan, diwujudkan dengan ibadah, yang mana ibadah itu adalah sebagai wujud ketaatan dalam keyakinan untuk menyembah Allah. Sehingga sholat bukanlah tujuan, tapi sebagai media untuk mewujudkan ketaatan dirinya kepada Allah. Sehingga dalam sholat di situ ada komunikasi dengan Allah, kedekatan dengan Allah. Oleh karenanya
Allah memuji di dalam surah Al-Furqan ayat 72 bahwa sifat-sifat ibadah Rahman yang telah saya jelaskan pada subuh yang lalu, salah satunya yang nomor ke-10, karena ada 11, itulah walladzina la yashhaduna jurra wa idza marru birrahmi marru kiramah, adalah orang-orang yang benar-benar tidak pernah yashhaduna jurra, menyaksikan, menghadiri atau memfasilitasi atau merekomendasi ajuro. Jur itu adalah perayaan-perayaan orang-orang musyrik, hari-hari atau tempat-tempat perayaan orang-orang musyrik. Karena itulah terkait ayat 172 ini, ajuro itu mengingatkan hamba-hamba Allah yang beriman, hati-hati jangan pernah tergoda, wabil khusus anak-anak kita, keluarga kita, yang mana orang-orang musyrik itu pada tanggal-tanggal akhir Desember, 25 Desember atau tanggal akhir Desember memasuki 1 Januari, itulah yang dikategorikan ajur, adalah hari-hari tempat ibadahnya orang-orang yang musyrik. Maka hamba Allah yang mulia di hadapan Allah, walladzina la yashhaduna jurra, jurra itu kembali adalah kegiatan kebatilan, kegiatan bid'ah yang mana tidak ada kaitannya dengan agama, tidak ada sedikit pun, jangan dikaitkan dengan agama, jauh, karena benar-benar itu adalah kebatilan, kemusyrikan. Karena itulah ingatkanlah anak-anak kita sekarang sudah pandai dan pintar untuk mengambil ilmu. Allah mudahkan melalui baginda Rasulullah SAW. Hal ini pernah terjadi sehingga Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, Allah telah mengganti 2 hari raya untuk orang-orang yang beriman itu adalah Idul Fitri dan Idul Adha, jauh lebih mulia, jauh lebih mendapatkan kehormatan. Karena itulah hamba-hamba Allah yang mulia, yang termasuk disebut dengan ibadur Rahman, la yashhaduna jurra. Lalu bagaimana wa idza maru bilagwi, kalaulah dia itu lewat atau dilewati oleh orang-orang yang kegiatan seperti itu, jurra, lagun. Lagun itu adalah ucapan atau perbuatan yang lagun, yang sia-sia. Maru bilagwi kiramah, dia memilih menghindar, menjauh dengan menjaga kehormatan, tidak pernah menoleh, tidak pernah ikut-ikutan, apalagi harus terlibat, apalagi harus membantu dengan nilai-nilai materialnya. Karena itulah siapapun yang membantunya, hatta dengan hanya rekomendasi, dia sudah tersambung, dia adalah paminku, dia sudah termasuk orang yang musyrik. Na'udzubillah minnya. Barisan dalam surah Ibrahim diingatkan, alam tara ilal ladzina badalu nikmatallahi kufran. Apakah kalian tidak memperhatikan? Coba lihatlah orang-orang itu yang menggantikan nikmat Allah dengan kekufuran. Wa hadu qaumahum narun wa jahannam yaslawnaha wa bi'sal qarar. Itulah mereka yang melemparkan dirinya ke jurang jahanam, yang sejelek dan sedahsyat saja tempat kembali adalah jahanam. Karena itulah untuk menghindari ajur itulah bagaimana kita mengajak dan menyelamatkan anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkanlah anak-anak kita, keluarga kita,
ajaklah ketika malam-malam itu jangan sampai tasyabbuh terbawa dengan sakaba-kaba kalau bahasanya. Jangan sampai ikut-ikutan, sebab itu adalah tasyabbuh, menyerupai orang-orang yang musyrik. Allah mengingatkan dalam surah Luqman, inna syirka ladulmun atim. Ingatlah bahwa syirik itu adalah termasuk dosa yang terbesar. Dan ikut tasawuf terlibat dalam malam-malam Natal atau tahun baru itu sudah membawa dirinya ke jurang tasyabbuh bil musyrikin. Karena itulah adakanlah kegiatan kita untuk berzikir, bersalawat, atau dengan hal-hal kebaikan agar anak-anak kita tidak terbawa dengan arus yang hura-hura. Mungkin orang-orang saat ini sudah mempersiapkan untuk pergi ke satu pantai, ke satu tempat, menyewa villa dan sebagainya. Itu hanya untuk merayakan seperti itu. Ingatlah wahai orang-orang yang beriman, innal mubadirina kana ikhwana syayatin. Itu mereka sudah termasuk orang-orang yang memubadilkan umur, harta, pikiran, dan tenaga. Ingatlah itu semua. Inna mubadirina kana ikhwana syayatin. Dia adalah termasuk saudaranya antek-antek setan. Karena itulah jagalah kemurnian akidah keluarga kita. Jangan sampai menyesali kemudian hari, sebab akidah inilah yang akan mendasari keselamatan. Orang siapa yang murni akidahnya, maka itulah yang Allah ampuni. Ketika Ummu Hani bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, di saat Rasul menjelaskan antara umat yang terdahulu dengan umat yang terakhir akan dikumpulkan. Tahukah kamu hanya Allah dan Rasulnya, kata Ummu Hani. Itu kakaknya Sayyidina Ali. Hanya Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Maka ingatlah, semua manusia berdesakan, bercampur larut antara orang-orang yang pertama diciptakan sampai yang terakhir di mahsyar Allah. Dan disitulah orang-orang yang bertauhid dipanggil sampai 3 kali oleh Allah. Dan disitulah menunjukkan kepribadiannya, seakan-akan orang itu sudah punya pulsa, kalau dikata punya channel. Begitu diundangkan siapakah orang-orang yang bertauhid, maka mereka memperlihatkan dirinya dengan posisi berdirinya dia lebih tinggi daripada orang-orang yang musyrik. Maka itulah orang yang diselamatkan, kata Allah. Kalian semua sudah aku ampuni. Sampai 3 kali disampaikan Rasul. Allah telah mengampuni orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang mengesahkan Allah. Karena itulah jamaah subuh yang sama-sama mengharapkan ridho dan ampunan Allah. Selamatkanlah keluarga kita, anak kita, neto. Jangan sampai tasawuf dengan orang-orang yang musyrik. Yakni itulah mereka mengadakan ancur. Karena orang yang menghindar dari perbuatan-perbuatan ancur itulah yang Allah puji, itulah hamba ibadur rahman. Karenanya salah satu sifat ibadur rahman tidak pernah menghadiri, datang, bercampur, membantu perbuatan atau kegiatan-kegiatan kebatilan, kegiatan-kegiatan kemusyrikan. Bahkan ketika melintasinya, dia menghindar dengan menjaga kehormatan. Wa idza maru billahi maru kirama.
maka dia lebih memilih menjauh. Karena itulah berlindunglah kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari tasawuf dengan orang-orang yang musyrik. Allahumma salli wa sallim wa barik amin. Hamda syakirin hamda ma'amin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultan. Allahumma ya Rahman, Bismillah yang Kau rahmatin, kami bersungguh mensyukuri nikmat, memuji kebesaran, mengagungkan kemuliaan ya Allah. Ampunilah dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa guru kami, dosa kaum muslimin muslimah. Ya Rahman, melalui kegiatan subuh ini kami membaca sebagian ayat-Mu, memahami kandungannya terkait dengan kemuliaan hamba Allah yang dipuji oleh Allah, yakni orang-orang yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan kemusyrikan, baik musyrik kepada Allah, dolim kepada dirinya, atau dolim kepada orang lain. Karena itu ya Allah, jadikanlah kami menjadi hamba yang pandai mengambil petunjuk hidayah, agar kami termasuk hamba-hamba Allah ibadah rahman, yakni hamba-hamba kekasih Allah. Kuatkanlah langkah kami untuk memiliki keyakinan yang benar, langkah yang tepat. Tolonglah kami ya Allah, agar kami mampu melaksanakan ketaatan, menjauh dari segala kebatilan dan kemusyrikan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dodo.